Di tengah lebatnya hutan Kalimantan Timur, ada sebuah jalan misterius yang disebut Jalan Tak Bernama. Jalan ini tidak terdaftar di peta manapun, tapi beberapa sopir truk pengangkut kayu bersumpah mereka pernah melewatinya dan menyesal seumur hidup. Cerita paling terkenal berasal dari seorang sopir bernama Pak Sarman. Pada tahun 2003, ia mengangkut muatan kayu melintasi jalur hutan malam hari. Ia mendengar suara tangisan anak kecil dari radio truknya, padahal radionya mati. Tak lama kemudian, GPS-nya menunjukkan rute baru, sebuah jalan kecil yang tidak pernah ia lihat sebelumnya, namun tampak lebih cepat. Tanpa curiga, ia mengikuti jalan itu. Di tengah jalan, ia melihat rumah-rumah tua berjejer di kanan kiri. Meskipun daerah itu seharusnya hutan lebat, beberapa rumah tampak dihuni. Ada cahaya, ada suara tawa kecil, dan aroma wangi bunga melati memenuhi udara. Namun, setelah sekitar 15 menit menyusuri jalan itu, Pak Sarman menyadari truknya tidak bergerak maju. Walau mesinnya menyala, pemandangannya tetap sama. Rumah-rumah yang sama, suara-suara yang sama, seolah ia berputar dalam dimensi yang sama. Ia mulai panik. Ia menepi dan keluar dari truk, mencoba menelepon, tapi sinyal menghilang. Saat menoleh ke belakang, jalan yang ia lalui telah hilang, yang tersisa hanyalah hutan rapat dan bayangan hitam besar di kejauhan. Pak Sarman berlari ke dalam truk, berdoa keras, menutup mata, dan menginjak gas sekuat tenaga. Beberapa menit kemudian, ia mendengar suara jeritan dari kursi penumpang. Padahal, ia sendirian. Truknya menabrak pohon besar. Saat ditemukan keesokan harinya oleh warga lokal, truknya berada di tengah hutan, tanpa jejak jalan masuk. Di dalam truk, polisi menemukan coretan tangan anak kecil di kaca depan bertuliskan, "Terima kasih sudah main ke rumah kami." Setelah kejadian itu, Pak Sarman tidak pernah mengemudi lagi. Ia sering melamun, berbicara sendiri, dan meninggal dunia 2 tahun kemudian, dengan tangan menghitam seperti terbakar. Cerita ini tidak hanya dialami oleh Pak Sarman. Beberapa pengemudi lainnya juga mengaku melihat jalan yang sama. Anehnya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa menunjukkan lokasi pastinya. Konon, jalan itu akan muncul hanya bagi mereka yang sedang diliputi rasa takut, marah, atau putus asa. Ia adalah jalan menuju dunia lain, dunia yang mirip, tapi tidak pernah bisa kau tinggalkan jika terlalu lama tinggal di sana. Dan anehnya, suara tangisan di radio truk para sopir itu selalu sama. Apa sebenarnya jalan tak bernama ini? Apakah ini sekadar ilusi atau dunia paralel yang terbuka saat manusia paling rapuh? Tulis pendapatmu di komentar. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng untuk kisah horor lainnya dari tanah Indonesia. Karena siapa tahu, suatu malam saat kamu tersesat, kamu akan melihat jalan itu juga.